Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, ensiklopedi Islam kali ini masih mengupas seputar aliran-aliran dalam Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana pada tayangan ensiklopedi Islam sebelumnya, bahwa dalam sejarah tercatat munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perseteruan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak sehingga terjadi perang yang dikenal dalam sejarah dengan nama Perang Siffin dan berakhir dengan keputusan tahkim, yakni solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sikap Ali yang menerima tahkim atas gagasan Amr bin As, utusan dari pihak Muawiyah, membuat kekecewaan dari pihak yang sebelumnya mendukung Ali bin Abi Thalib, lalu mereka meninggalkan barisannya karena mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat kesalahan fatal, dan kubu yang meninggalkan tersebut dikenal dengan kaum Khawarij. Sedangkan sebagian besar pasukan yang membela dan tetap mendukung Ali menamakan dirinya sebagai kelompok Syiah Ali atau pendukung Ali. Pada tayangan ensiklopedi Islam, aliran-aliran dalam Islam kali ini, kita akan mengupas tentang aliran kelompok Syiah. Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pendukung, pembela, atau pengikut seseorang, atau bisa juga diartikan kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi Islam, Syiah memiliki arti mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya yang diistilahkan dengan Ahlul Bait. Mengenai kemunculan Syiah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa awal munculnya Syiah ada yang mengkaitkan di akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan atau awal masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang masuk dalam daftaran Syiah Ali atau pendukung Ali adalah Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Tetapi yang paling masyhur, Syiah muncul dan lahir pasca gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni dalam Perang Siffin yang lebih populer dengan peristiwa tahkim. Akibat perundingan itu, sejumlah pasukan Ali menentang, bahkan keluar memisahkan diri. Mereka lebih terkenal dengan sebutan kaum Khawarij, dan sebagian tetap mendukung dan setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan yang disebut sebagai Syiah. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya. Bukti utama tentang syahnya Ali sebagai penerus Nabi menurut mereka adalah peristiwa Ghadir Qum. Diceritakan bahwa ketika kembali dari Haji Wada dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah di suatu padang pasir yang bernama Ghadir Qum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Ali sebagai penggantinya. Menurut kaum Syiah, bahwa pada peristiwa itu Nabi tidak hanya menetapkan Ali sebagai pemimpin umat, tetapi juga menjadikan Ali sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelindung mereka. Pada awalnya, dukungan kepada Ali hanyalah merupakan gerakan politik, yakni penggunaan term Syiah di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib berkonotasi setia dan membela. Tidak ada akidah khusus sebagaimana pada Syiah yang berkembang di periode selanjutnya. Pasca peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah, posisi Khalifah Ali semakin lemah dan sempit, terutama sekali sesudah penumpasan pasukan Ali terhadap kaum Khawarij di Nahrawan telah mendorong kaum Khawarij membentuk pasukan berani mati. Orang-orang yang ditunjuk Khawarij sebagai pasukan berani mati diantaranya Abdurrahman bin Muljam bertugas untuk membunuh Ali di Kufah, Hajjaj bin Abdillah bertugas untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, dan Zadawi bertugas untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Hajjaj bin Abdillah gagal membunuh Muawiyah. Begitupun Zadawi juga gagal membunuh Amr bin As. Dengan demikian posisi Muawiyah semakin kuat, dan Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Kelahiran Syiah sebagai suatu aliran keagamaan yang bersifat politis secara utuh dilihat dari aspek ajaran atau doktrin politiknya, yakni tentang legitimasi kekhalifahan ada pada keturunan Ali dengan Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermula sejak munculnya tuntutan penduduk Kufah pendukung Ali agar masalah kekhalifahan dikembalikan kepada Ahlul Bait. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait oleh Syiah hanya dibatasi kepada Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan keturunan Husain. Mereka tidak menganggap para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara perempuan Fatimah seperti Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab. Dengan demikian, lahirnya Syiah pada dasarnya bersamaan waktunya dengan pengangkatan Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai imam kaum Syiah. Pada masa kepemimpinan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kaum Syiah semakin goyah karena derasnya fitnah. Perselisihan dan perpecahan di kalangan mereka sengaja ditanamkan oleh golongan Sabaiyah, yakni Syiah pengikut Abdullah bin Saba. Lemahnya kepemimpinan Hasan bin Ali menjadi faktor yang mempersulit kaum Syiah. Usaha Hasan bin Ali menumpas Sabaiyah dan menantang pemerintahan Muawiyah membuat banyak pendukungnya membelot kepada Muawiyah, dan sebagian juga membelot ke Sabaiyah serta Khawarij. Akhirnya Hasan bin Ali memilih jalan damai dengan mengundurkan diri dari jabatan sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sesudah Hasan bin Ali wafat, diangkatlah saudaranya yakni Husain bin Ali sebagai imam. Putra Ali kedua ini tampak memiliki semangat dan daya juang sehingga Syiah mendapatkan pengikut yang besar. Hal ini merupakan akibat dari perlakuan kasar dan kejam dinasti Umayyah terhadap Ahlul Bait. Di antara bentuk kekerasan itu adalah ketika Yazid bin Muawiyah memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Ibnu Ziyad untuk memenggal kepala Husain dan meminta agar kepalanya dibawa ke hadapan Yazid.
Hasilnya Ibnu Ziyad berhasil. Husain bin Ali tewas di padang Karbala secara memilukan pada tanggal 1 Oktober 680 Masehi. Dan dengan tongkatnya Yazid memukul kepala cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu kecilnya sering dicium oleh beliau. Kekejaman seperti ini menyebabkan sebagian kaum muslimin menaruh simpati yang mendalam terhadap tragedi yang menimpa Ahlul Bait. Dalam perkembangannya, selain memperjuangkan hak kekhalifahan Ahlul Bait di hadapan dinasti Umayyah, Syiah juga mengembangkan doktrin-doktrinnya tersendiri. Perubahan corak Syiah dari politik murni menjadi gerakan keagamaan antara lain dipengaruhi oleh kedengkian Yahudi dan Majusi. Karena Islamlah yang telah menghancurkan dan mencabut akar-akar Yahudi dari Jazirah Arab, negeri yang dianggap sangat penting bagi Yahudi. Adapun Persia, mereka adalah bangsa kaya dan pernah jadi negara adikuasa yang menguasai bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Arab. Persia yang besar kerajaannya, kewibawaannya tidak runtuh di tangan bangsa Romawi atau Mongol, tapi justru jatuh di tangan kaum muslimin yang berjumlah relatif kecil di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kebencian mereka kepada Umar bukan karena merampas hak-hak Ali dan Fatimah, melainkan karena dialah yang telah menaklukkan Iran dan menumbangkan dinasti Sasania. Setelah bertemunya kepentingan Sabaiyah dan Majusiyah, mereka menggunakan kedok dengan mengeksploitasi terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan putranya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian membumbuinya dengan fatwa-fatwa yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, untuk kemudian membawa agama baru yang berdiri sendiri, memiliki akidah dan syariah yang berbeda atau berpisah dari Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib lebih kepada pembelaan dan dukungan dalam aspek siasah atau politik. Tetapi setelah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, Syiah menjadi sebuah keyakinan. Adalah Abdullah bin Saba. Dia seorang Yahudi berasal dari San'a, Yaman, yang datang ke Madinah kemudian berpura-pura setia kepada Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dialah yang sesungguhnya mempelopori kudeta berdarah dan melakukan pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Di antara isu-isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba, yaitu pertama, bahwa Ali bin Abi Thalib telah menerima wasiat sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, bahwa Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan adalah orang-orang zalim karena telah merampas hak Khalifah Ali setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam saat itu yang membaiat ketiga khalifah tersebut dinyatakan kafir oleh mereka. Ketiga, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pencipta semua makhluk dan pemberi rizki. Isu yang keempat, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali lagi ke dunia sebelum hari kiamat, sebagaimana kepercayaan akan kembalinya Nabi Isa alaihissalam. Isu yang kelima, bahwa Ali tidak mati, melainkan tetap hidup di angkasa. Petir adalah suaranya ketika marah, dan kilat adalah cemeti. Lalu isu yang keenam, bahwa Ruhul Kudus berinkarnasi ke dalam diri para imam Syiah. Dengan demikian, bahwa pernyataan tentang keimaman Ali bin Abi Thalib dan kekhalifahannya dengan adanya wasiat langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peninggalan yang diwariskan oleh Abdullah bin Saba. Setelah itu, Syiah berkembang biak menjadi beberapa kelompok dengan berbagai macam ideologi yang banyak sekali.
Sebagai sebuah aliran Islam, Syiah pun memiliki aliran-aliran perselisihan yang berujung perpecahan ke dalam kelompok-kelompok yang berjumlah ratusan. Mereka saling mengklaim bahwa masing-masing di antara mereka adalah yang paling memiliki otoritas kepemimpinan. Hal pokok yang menjadi persoalan krusial sehingga muncul perselisihan di antara mereka adalah masalah imamah setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Hasan, serta Husain. Karena sejak wafatnya Husain, para pengikut Ali berbeda pendapat tentang siapa yang akan mereka jadikan panutan serta pimpinan mereka. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa sebab terjadinya perpecahan di dalam tubuh Syiah dikarenakan dua hal. Pertama, perbedaan di dalam ajaran-ajarannya, di mana di antara mereka ada yang mendewakan para imam seraya mengkafirkan pihak lain, tetapi ada pula yang moderat dan hanya menganggap keliru pandangan lain. Dan faktor kedua adalah karena banyaknya keturunan Ali. Dari sini sering terjadi perbedaan dalam menentukan mana yang menjadi imam dan mana yang tidak. Pandangan itu diperkuat pula oleh analisa sejarawan Muslim Ibnu Khaldun. Dalam mukaddimahnya, ia menyebutkan munculnya kelompok-kelompok dalam aliran Syiah dimulai sejak siapakah yang akan menggantikan kekhilafahan sesudah Ali wafat. Sebahagian di antara mereka mengatakan bahwa ia harus diberikan kepada keturunan Fatimah secara tetap satu demi satu, secara bergantian, atau dilakukan dengan pertimbangan para pakar agama yang disebut Ahlul Hil wal Aqdi, berdasarkan kealiman, ketaatan, pemurah, serta pemberani, dan keluar memproklamirkan keimamahannya. Sebagian lagi mengatakan bahwa setelah Ali dan kedua putranya yakni Hasan dan Husain, kepemimpinan diserahkan kepada putra Ali yang lain yang bernama Muhammad bin Hanafiyah dan kedua putra-putranya. Dalam perkembangannya, perpecahan Syiah terbagi kepada beberapa kelompok. Pertama, Syiah Imamiyah atau disebut juga dengan Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah 12 Imam. Kelompok ini muncul pada abad ketiga Hijriah. Akan tetapi ada juga yang menyatakan bahwa sekte ini baru muncul sesudah wafatnya imam ke-11, yakni Hasan al-Askari, dan ghaibnya imam yang ke-12, yakni Muhammad al-Mahdi al-Muntadhar pada tahun 260 Masehi. Dari sekian banyak sekte dalam Syiah, sekte inilah yang paling luas pengaruhnya dan paling banyak pengikutnya. Mayoritas mereka tinggal di Iran dan di Irak. Secara garis besar, kelompok Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan penunjukan yang tegas atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah beliau wafat. Oleh karena itu mereka betul-betul menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Beberapa doktrin bermasalah yang dibawa gerakan ini, diantaranya pertama, perintah syariat Islam hanya berlaku bagi orang awam saja. Kedua, para nabi dan rasul hanyalah seorang mujaddid. Ketiga, para filosof mampu mencapai kedudukan yang sejajar dengan nabi dan rasul. Keempat, Al-Quran hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu karena memiliki arti lahir dan batin, serta hanya berfungsi sebagai pencucian jiwa sahaja. Keyakinan gerakan Imamiyah yang aneh ini berakar dari perpaduan ajaran Syiah dengan filsafat neoplatonisme dan sofistik ala Ikhwanus Shofah. Semua golongan yang bernaung dalam nama Imamiyah sebenarnya sepakat dengan keimaman Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad al-Baqir, dan Ja'far as-Shadiq. Setelah wafatnya Ja'far as-Shadiq, barulah mereka berselisih pendapat tentang siapa penggantinya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jabatan imam pindah kepada anaknya, yakni Musa al-Kadzim. Keyakinan inilah yang melahirkan kelompok Syiah yang meyakini adanya 12 imam atau Syiah Itsna Asyariyah. Mereka berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan 12 orang imam sebagai penerus risalah beliau. Ke-12 imam tersebut diantaranya pertama Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Amirul Mukminin.
Yang kedua Hasan bin Ali yang dikenal sebagai Hasan al-Mujtaba. Yang ketiga Husain bin Ali dikenal sebagai Husain Asy-Syahid. Yang keempat Ali bin Husain yang dikenal sebagai Ali Zainal Abidin. Yang kelima Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Muhammad al-Baqir. Yang keenam Ja'far bin Muhammad yang dikenal sebagai Ja'far As-Shadiq. Yang ketujuh Musa bin Ja'far yang dikenal dengan Musa al-Kazim. Yang kedelapan Ali bin Musa yang dikenal Ali Ar-Ridha. Yang kesembilan Muhammad bin Ali yang dikenal Muhammad al-Jawad atau Muhammad At-Taqi. Yang kesepuluh Ali bin Muhammad yang dikenal dengan Ali al-Hadi. Yang ke-11 Hasan bin Ali yang dikenal Hasan al-Askari. Dan yang terakhir yang ke-12 yakni Muhammad bin Hasan yang dikenal sebagai Muhammad al-Mahdi. Syiah Imamiyah mengalami perkembangan pemahaman. Di antaranya mereka mengeluarkan pemahaman tentang al-ismah, yakni mengajarkan atau meyakini bahwa imam itu seperti dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pemahaman mereka tentang al-Mahdiyah, yakni meyakini adanya Imam Mahdi dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh mereka. Lalu yang ketiga, pemahaman mereka tentang at-taqiyah atau menyembunyikan paham yang sebenarnya dan menampakkan paham yang lain dari apa yang ada di dalam hati. Lalu pemahaman yang keempat adalah ar-roj'ah, yakni mengajarkan dan percaya bahwa Imam Mahdi kelak akan muncul di tengah-tengah umat Islam. Lalu tentang nikah mut'ah yang dibolehkan dan dianjurkan oleh aliran Imamiyah. Menurut keyakinan Imamiyah bahwa imam yang ke-12 yang mereka sebut Al-Qaim atau Al-Muntazar akan muncul dan sedang ditunggu-tunggu. Dan pada saat kemunculannya, menurut mereka akan melakukan pertama, menghunus pedang dan membunuhi orang Arab, akan berjalan di tengah-tengah orang Arab dan akan membunuhi mereka sampai tidak tersisa. Lalu yang kedua akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sehingga rata dengan pondasi. Lalu yang ketiga akan melakukan penegakan hukum keluarga Daud Sulaiman dan akan membawa ajaran baru, kitab baru dan hukum yang baru. Yang kedua adalah kelompok Syiah Zaidiyah. Kelompok Syiah Zaidiyah adalah para pengikut Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin. Zaid merupakan saudara kandung Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, putra dari Ali bin Husain Zainal Abidin. Beliau merupakan tokoh Ahlul Bait yang terkenal memiliki keilmuan, kefakihan, dan kewaraian yang tinggi. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah menceritakan sebuah riwayat tentang penolakan sebagian pengikut Ali di Kufah untuk menerima kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Disebutkan bahwa kedatangan para penganut Syiah dari penduduk kota Kufah pada Zaid bin Ali Zainal Abidin seraya menanyakan apakah pendapatnya tentang Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu Zaid menjawab, "Semoga Allah mengampuni keduanya. Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari ahlul baitku yang berlepas diri kepada keduanya. Adapun aku, tidaklah aku katakan mengenai keduanya, melainkan keduanya baik." Setelah mereka tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan hati, mereka kemudian berpaling dan menolak keyakinan Zaid. Mereka ini menurut Ibnu Katsir dikenal dengan sebutan kelompok Syiah Rafidhah. Setelah wafatnya Zaid bin Ali Zainal Abidin, para pengikutnya mengklaim bahwa imam Syiah yang kelima adalah beliau. Setelah ia syahid, putranya yang bernama Yahya menggantikan kedudukannya. Yahya sempat mengadakan pemberontakan terhadap Wali bin Yazid, namun tidak berhasil dan sampai dia meninggal dunia. Lalu Muhammad bin Abdullah yang menggantikannya. Setelah Muhammad bin Abdullah wafat, maka dilanjutkan oleh Ibrahim bin Abdullah. Pada masa Ibrahim bin Abdullah sempat mengadakan pemberontakan terhadap Mansur Dawaniki, salah seorang khalifah dinasti Bani Abbasiyah
dan terbunuh dalam sebuah peperangan. Setelah mereka terbunuh, Zaidiyah menjalani masa-masa kritis yang hampir menyebabkan kelompok Syiah ini punah. Lalu pada tahun 250 Masehi sampai 320 Masehi, Nasir Utrus, salah seorang anak cucu saudara Zaid bin Ali, mengadakan pemberontakan terhadap penguasa Khurasan, namun gagal. Dia dikejar-kejar oleh pihak penguasa yang berusaha untuk membunuhnya. Lalu dia melarikan diri ke Mazandaran. Hingga saat itu penduduknya belum memeluk Islam. Setelah 13 tahun bertablik, ia akhirnya dapat mengislamkan mayoritas penduduk Mazandaran dan menjadikan mereka penganut mazhab Syiah Zaidiyah. Dengan bantuan mereka, ia dapat menaklukkan Tabaristan dan daerah itu menjadi pusat bagi kegiatan Syiah Zaidiyah. Menurut keyakinan mazhab Zaidiyah, setiap orang berasal dari keturunan Fatimah Az-Zahra, alim, juhud, dermawan, dan pemberani untuk menentang segala manifestasi kelaliman, bisa menjadi imam. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa penentuan keimamahan dalam sekte Zaidiyah dapat pula melalui musyawarah dengan bentuk ahlul halli wal aqdi dan bukan berdasarkan nas. Mereka juga tidak menolak prinsip imamah al-mafdul ma'al wujudul afdal, menerima keimamahan yang lebih rendah derajatnya sekalipun yang lebih baik di zamannya masih ada. Dalam perkembangannya, Syiah Zaidiyah berpandangan lebih mengunggulkan kekhilafahan Ali daripada Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, meskipun kekhalifahan mereka tetap diterima. Zaidiyah telah menggabungkan dua ajaran dalam mazhabnya. Dalam bidang usuluddin ia menganut paham Mu'tazilah, dan dalam bidang furu ia menganut paham Hanafiyah. Hal ini jelas menyelisihi pandangan Zaid bin Ali, di mana ia tidak mendahulukan Ali dari Abu Bakar dan Umar, serta tidak terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan perihal Zaid bin Ali yang sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok yang lahir dari rahim Zaidiyah ini di kemudian hari adalah Syiah Jarudiyah, Syiah Sulaimaniyah, dan Syiah Batriyah atau Syiah As-Solihiyah. Sebenarnya Syiah Zaidiyah ini lebih mirip dengan aliran Sunni. Kelompok ini dianggap moderat karena golongan ini juga tidak menganggap bahwa ketiga khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib tidak sah. Urutan imam sekte ini adalah pertama, Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Amirul Mukminin. Yang kedua, Hasan bin Ali yang dikenal Hasan Al-Mujtaba. Yang ketiga, Husain bin Ali yang dikenal dengan Husain Asy-Syahid. Lalu yang keempat, Ali bin Husain yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Lalu yang kelima, Zaid bin Ali yang dikenal dengan Zaid bin Ali Asy-Syahid. Lalu yang ketiga, kelompok Syiah Sab'iyah atau Syiah Ismailiyah. Syiah Sab'iyah atau Syiah 7 imam dikenal seringkali menimbulkan pemahaman yang kurang tepat. Pesona aliran ini tidak terletak pada elemennya yang dasar, melainkan terletak pada metafisiknya yang karakteristik. Dalam hal ini menurut sebagian pengamat bahwa kelompok ini merupakan perwujudan sistem keagamaan bangsa Persia ke dalam Islam. Dengan demikian, kelompok Syiah ini memberikan bentuk luarnya, yakni teknis dan peristilahan, namun inti atau sentral aliran ini bersumber dari ajaran keagamaan kuno bangsa Persia. Kelompok Syiah Sab'iyah ini memiliki cabang, diantaranya Qoromitoh dan Fatimiyah. Syiah Qoromitoh mengamalkan pokok-pokok ajaran, antara lain tata cara berdakwah tentang ilahiyah, nubuwah, imamah syariah, dan kiamah. Sedangkan pada kelompok Fatimiyah yang berkembang di Afrika Utara dan Barat, juga berkembang di Mesir, Persia, dan Pakistan. Kelompok Fatimiyah ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Kelompok ini berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir, dan pemimpinnya menyatakan diri sebagai khalifah tandingan Abbasiyah setelah berhasil mengadakan beberapa pemberontakan. Disebut Syiah Sab'iyah karena mereka meyakini 7 imam, dan mereka percaya bahwa imam ketujuh ialah Ismail.
Adapun urutan imamnya adalah yang pertama Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan Amirul Mukminin. Yang kedua Hasan bin Ali, yang dikenal Hasan Al-Mujtaba. Yang ketiga Husain bin Ali, yang dikenal dengan Husain Asy-Syahid. Yang keempat Ali bin Husain, yang dikenal Ali Zainal Abidin. Yang kelima Muhammad bin Ali, yang dikenal Muhammad Al-Baqir. Dan yang keenam Ja'far bin Muhammad, yang dikenal Ja'far As-Shadiq. Dan yang ketujuh Ismail bin Ja'far, adalah anak pertama Ja'far As-Shadiq atau kakaknya Musa Al-Kadzib. Lalu yang keempat adalah Syiah Gulat. Syiah Gulat adalah sebutan untuk kelompok Syiah yang ekstrim. Mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang terlampau gulu atau berlebihan melakukan pemujaan terhadap sosok dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, mereka juga meyakini para imam-imam pengganti setelahnya bukan sebagai manusia biasa, melebihi kedudukan Nabi, bahkan hingga ke tingkat sesembahan, yakni dianggap sebagai Tuhan. Menurut Al-Baghdadi, Syiah Gulat telah ada sejak zaman kekhalifahan sahabat Ali. Saat itu mereka memanggil beliau dengan sebutan Anta, Anta, yang merujuk kepada makna Tuhan. Sebagian dari mereka mendapatkan eksekusi mati dengan cara dibakar oleh Khalifah Ali. Sementara itu pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Saba dibuang ke Madain. Pada perkembangannya, di antara mereka bahkan ada yang menyalahkan sikap Ali, mengutuk dan mendurhakakannya karena dianggap tidak menuntut kekhalifahan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok Gulat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yakni kelompok Sabaiyah dan Al-Ghurabiyah. Golongan Sabaiyah berasal dari pencetus ide-ide Syiah awal, yaitu Abdullah bin Saba, tokoh penyusup dari kalangan Yahudi dari penduduk Hira yang mengaku-ngaku sebagai Muslim, yang pertama kali menobatkan keimamahan Ali dan mencela Abu Bakar, Umar dan Utsman serta para sahabat lainnya. Sabaiyah juga menganggap Ali sebagai Tuhan. Kelompok Sabaiyah juga beranggapan bahwa Ali tidak dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, melainkan seseorang yang diserupakan wajahnya seperti Ali. Menurut mereka Ali telah naik ke langit dan di sanalah tempatnya. Petir adalah suaranya dan kilat adalah senyumnya. Kelompok lainnya adalah Al-Ghurabiyah. Meski se-ekstrim Sabaiyah dalam memposisikan Ali bin Abi Thalib hingga ke tingkat Tuhan, kan tetapi kelompok ini telah menganggap bahwa malaikat Jibril salah alamat dalam memberikan risalah Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya yang menerima kerasulan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itulah Allah terpaksa mengakui Muhammad sebagai utusannya. Lalu yang kelima adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini merupakan golongan yang melakukan penghinaan, pelecehan, penistaan terhadap para sahabat, termasuk sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah ini ada yang memberikan istilah Ahlul Bidah wal Ahwa. Sebab penamaan Rafidhah adalah karena mereka meninggalkan dan menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dengan meyakini bahwa kepemimpinan yang seharusnya sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di tangan Ali bin Abi Thalib. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa penamaan Rafidhah bermula pada masa Zaid bin Ali, yang mana ketika itu beliau meyakini bahwa Ali lebih utama dibandingkan Utsman bin Affan. Beliau pun masih memberikan loyalitasnya kepada Abu Bakar dan Umar, dan menganggap mereka sebagai manusia terbaik peninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata di antara pengikutnya yang telah berbayat kepadanya, ada sebagian yang justru mencela Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maka Zaid pun langsung menegur dan mengingkari mereka, sehingga akhirnya mereka berpecah belah dan meninggalkan Zaid bin Ali. Maka Zaid pun berkata kepada mereka, "Kalian telah meninggalkanku, rofattumuni." Maka sejak saat itulah mereka dikenal dengan nama Syiah Rafidhah. Secara umum ajaran-ajaran aliran Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya.
Di antaranya adalah at-tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-imamah, dan al-ma'ad. Yang pertama at-tauhid. Kaum Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Menurut mereka Allah memiliki dua sifat, yakni as-subutiyah dan as-salbiyah. Adapun sifat as-subutiyah adalah merupakan sifat yang harus dan tetap ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini mencakup alimun, qadirun, hayyun, muridun, mudrikun, qadimun, azaliyun, baqaun, mutakallimun, dan shaddiqun. Sedangkan sifat kedua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu as-salbiyah, yang merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini meliputi antara tersusun dari beberapa bagian, berjisim, bisa dilihat, bertempat, bersekutu, berhajat kepada sesuatu, dan merupakan tambahan dari zat yang telah dimilikinya. Lalu yang kedua, ajaran pokok Syiah adalah al-adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Menurut kaum Syiah, semua perbuatan yang dilakukan Allah pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang akan dicapai, sehingga segala perbuatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik. Jadi menurut Syiah, konsep keadilan Tuhan yaitu Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Tuhan juga tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakannya. Lalu ajaran pokok yang ketiga adalah an-nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-Rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang melakukan amal soleh, dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal kenabian, Syiah berpendapat bahwa jumlah nabi dan rasul seluruhnya yaitu 124.000 nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan nabi paling utama dari seluruh nabi yang ada. Istri-istri nabi adalah orang-orang suci dari segala keburukan. Para nabi terpelihara dari segala bentuk kesalahan, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kekal, dan kalam Allah adalah sifatnya hadis atau baru, maka termasuk makhluk atau yang diciptakan. Dikarenakan kalam Allah tersusun atas huruf-huruf dan suara-suara yang dapat didengar, sedangkan Allah berkata-kata tidak dengan huruf dan suara. Lalu ajaran pokok yang keempat adalah imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud atau had atau hukuman terhadap pelanggaran hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syiah, yang berpimpin umat hanyalah seorang imam, dan menganggap pemimpin-pemimpin selain imam adalah pemimpin yang ilegal, tidak sah, dan tidak wajib ditaat. Karena itu pemerintahan Islam sejak wafatnya Rasul, kecuali pemerintahan Ali bin Abi Thalib, adalah pemerintahan yang tidak syah. Di samping itu, imam dianggap maksum, terpelihara dari dosa sehingga imam tidak berdosa. Perintah, larangan, tindakan maupun perbuatannya tidak boleh diganggu-gugat ataupun dikritik. Khalifah adalah suatu kepentingan agama, bukan hanya kelayakan politik semata. Lembaga keimanan adalah suatu rukun agama fundamental yang sama pentingnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa adanya seorang imam, bukan saja dunia akan hancur, bahkan dunia ini sendiri tidak akan pernah ada. Menurut Syiah juga, imam, apakah dia zahir atau dia tersembunyi, imam adalah seorang hujaj, wakil Tuhan di bumi. Sejak dari zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat, harus selalu ada seorang imam. Jika tidak ada imam, maka tidak ada penyembahan kepada Tuhan di bumi. Sebab cara penyembahan kepada Tuhan haruslah belajar dari seorang imam. Hanya dengan perantara seorang imam saja dapat dikenal. Inilah yang mereka maksud, buat tanpa kehadiran seorang imam di bumi, maka dunia akan hancur
Mereka berpendapat pula bahwa imam adalah seorang yang maksum, suci dari dosa. Penganut Syiah juga berpaham bahwa konsep imamah meliputi 3 aspek, petunjuk, pemimpin umat, dan pengganti kedudukan Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam. Lalu ajaran pokok yang kelima adalah Al-Ma'ad. Secara harfiah Al-Ma'ad yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan. Jasadnya secara keseluruhan akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun ruhnya. Dan pada hari kiamat itu pula manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga Tuhan akan memberikan pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan menyiksa orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. Adapun akidah dan keyakinan Syiah yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, sehingga mereka dikatakan sesat, diantaranya akidah Syiah tentang nama dan sifat Allah. Di antara akidah Syiah tentang nama dan sifat Allah sehingga mereka disebut sesat, bahwa pertama, Syiah menafikan atau meniadakan sifat nuzulnya Allah, atau Allah turun ke langit dunia, dan menganggap hukum kafir bagi mereka yang menetapkan dan meyakini hal tersebut. Lalu yang kedua, Syiah menyifati imam-imam mereka dengan sifat-sifat Allah dan menamai mereka dengan nama-nama Allah Ta'ala. Lalu akidah Syiah yang dianggap sesat yaitu tentang tauhid. Pertama, Syiah meyakini bahwa planet-planet dan bintang-bintang mereka memiliki pengaruh bagi kebahagiaan dan kesengsaraan, serta nasib masuk surga dan neraka. Lalu yang kedua, Syiah meyakini bahwasanya syahadat La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah harus disertai dengan persaksian bahwa Ali adalah wali Allah. Mereka senantiasa mengulang-ulangnya dalam azan dan setiap setelah selesai sholat, juga ketika mentalkin orang yang sudah meninggal. Lalu yang ketiga, Syiah meyakini bahwa Allah mengutus Jibril untuk membawa wahyu kepada Ali, namun Jibril keliru memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akidah Syiah yang disebut sesat tentang Al-Quran. Yang pertama, Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang bukanlah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, Al-Quran sekarang itu sudah diganti, bahkan diberi tambahan dan dikurang. Lalu yang kedua, Syiah meyakini bahwa Al-Quranul Karim yang ada sekarang kurang dan Al-Quran yang sesungguhnya naik ke langit ketika para sahabat murtad. Lalu akidah Syiah yang dianggap sesat tentang Ali dan Ahlul Bait. Pertama, bahwa menurut Syiah, yang pertama kali akan ditanyakan pada mayit di kuburnya adalah tentang kecintaan terhadap Ahlul Bait. Lalu yang kedua, Syiah mengatakan bahwa Ali dapat menghidupkan orang yang meninggal. Dan yang ketiga, para ulama Syiah mengatakan bahwa debu dan lumpur di kubur Al-Husain adalah obat untuk segala penyakit. Lalu akidah yang dianggap sesat dari Syiah tentang sahabat Nabi. Pertama, Syiah meyakini bahwa barang siapa yang melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah bin Abi Sufyan, Aisyah, Hafsah setiap selesai sholat, maka dia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan diri yang paling utama. Lalu yang kedua, Syiah meyakini bahwa seluruh manusia murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 4 orang, yakni Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Lalu yang ketiga, Syiah meyakini bahwa Abu Bakar menghabiskan banyak waktu hidupnya untuk menyembah Ba', dan iman beliau seperti imannya orang Yahudi dan Nasrani
Abu Bakar sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara berhala tergantung di lehernya, dan Abu Bakar sujud kepadanya. Lalu yang keempat, menurut keyakinan mereka tentang sahabat bahwa sesungguhnya Abu Bakar dan Umar keduanya telah kafir, dan orang yang mencintai keduanya juga ikut kafir. Lalu yang kelima, Syiah mengatakan bahwa Utsman bin Affan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang secara lahir menampakkan Islam, namun menyembunyikan sifat munafik. Lalu yang keenam, Syiah meyakini bahwa barang siapa berlepas diri dan menolak 3 khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam setiap malam, apabila dia mati di malam tersebut, maka dia termasuk ahli surga. Lalu akidah Syiah yang dianggap sesat tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Syiah meyakini bahwa Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar adalah kafir. Lalu yang kedua, Syiah meyakini bahwa salah satu pintu neraka adalah untuk Aisyah. Lalu yang ketiga, Syiah mengatakan bahwa Aisyah adalah wanita penzina. Selanjutnya, akidah Syiah yang dianggap sesat tentang imam-imam mereka. Yang pertama, bahwa Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka adalah perantara antara Allah dan makhluknya. Lalu yang kedua, Syiah tidak membedakan antara Allah dan imam-imam mereka. Lalu yang ketiga, Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Lalu yang keempat, Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh para nabi dan malaikat. Lalu yang kelima, Syiah meyakini bahwa perhitungan amal seluruh makhluk pada hari kiamat adalah kepada imam mereka. Lalu yang keenam, Syiah meyakini bahwa menziarahi kuburan para imam dan wali merupakan suatu kewajiban dan kafir hukumnya bagi yang meninggalkan. Lalu akidah Syiah tentang taqiyah. Yang dimaksud taqiyah menurut Syiah adalah berkata atau berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini, untuk menghindari madarat yang mengancam jiwa dan harta, atau untuk menjaga kehormatan. Di antara akidah Syiah tentang taqiyah yaitu yang pertama mengatakan tidak ada iman bagi yang tidak melakukan taqiyah. Lalu yang kedua, menurut Syiah, barang siapa yang meninggalkan taqiyah seperti meninggalkan sholat dan meninggalkannya termasuk dosa besar. Mereka bermuamalah bersama kita dan melaksanakan sunnah dengan taqiyah. Bahkan mereka mengatakan barang siapa yang meninggalkan taqiyah maka dia kafir dari agama Allah. Lalu yang ketiga disebutkan dalam kitab Ushulul Kafi dari Abu Abdillah. Dia mengatakan, bertakiyahlah dalam agama kalian dan berhujahlah dengan takiyah. Sesungguhnya tidak ada iman bagi yang tidak bertakiyah. Yang disebutkan hanyalah sebagian saja dari kesesatan-kesesatan akidah. Masih banyak akidah-akidah lain yang menyimpang dari ajaran Islam yang dilakukan oleh kaum Syiah. Wallahu a'lam.